Nanti di hari kiamat ada orang saat dihisab, saat dihitung amal perbuatan selama hidupnya di dunia 50-50. Haji Umar apa 50-50 Haji Umar? Sama. Serik kata Haji Umar. Kalau serik main bola satu-satu. Ini sama beratnya 50-50, surga enggak, neraka enggak. Kemana ini jadinya kalau begini? Itu Allah perintah malaikat yang menjaga hari-hari dalam hidup kita. Kiraman katibin. Malaikat raqib, malaikat atid. Allah perintah, coba buka buku hariannya ini orang. Ini jamaah Al-Huda pasti banyak kebaikan-kebaikan. Apalagi kemarin habis makan sop buntut. Kayaknya segar-segar ini wajah. Pengaruh sate kayaknya kemarin. Alhamdulillah. Coba cari di lembaran hariannya, barangkali ada yang belum terekspos. Belum terangkat itu berita baiknya. Cari. Oleh malaikat dicari. Lidahnya sering keluar lafzul jalalah, habis makan alhamdulillah. Ntar nih kita nih di bawah nih habis makan, walaupun cuma 2 bungkus, banyak kan ya? Kalau nyarap ya 1 bungkus, kalau makan 2 bungkus. Jadi nanti kalau ada yang makan 2 bungkus, dia sekalian makan siang kan? Jangan dikata apa-apa. Begitu kenyang, alhamdulillah. Tuh ngomong begitu doang, udah makan nikmat. Dia puji Allah, segala puji bagi Allah. Yang pantas dipuji emang Dia. Yang tanpa diminta Dia kasih. Alhamdulillah. Dicari tuh lembaran harian, dikumpulin banyak kalimat alhamdulillah. Tambahin tuh lempengan timbangan kebaikan. Tahu-tahu lebih berat kebaikan. Alhamdulillah. Orang zuhud dan orang-orang warok, apa saja yang berlebihan itu di mata mereka, khusus orang zuhud dan orang waro itu termasuk bid'ah madmumah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanahnya membagi bid'ah 3. Yang pertama bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Mara'ahu a'immatal huda aslah wa anfa. Apa yang dilihat oleh ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang lurus. A'immatal huda, ulama-ulama yang istiqomah. Mereka melihat perbuatan manusia itu walau tak dilakukan di zamannya Rasulullah, tapi aslah wa anfa, banyak kemaslahatannya, kebaikannya, wa anfa, dan banyak manfaatnya. Apa itu? Yang pertama, sholat sunat taraweh. Itu bid'ah hasanah, kata Sayyidina Umar. Senikmat-nikmatnya bid'ah adalah sholat sunat taraweh. Sampai ada panitia Ramadan yang akan mengurus pelaksanaan sholat taraweh. Awal
Rasulullah sholat hari berhari, besok terus berganti hari, makin banyak yang ikut raweh. Rasulullah khawatir kalau itu nanti dianggap suatu kewajiban. Maka begitu orang makin banyak, baru dapat 8 sholat raweh, Rasulullah pulang. Di rumah nambahin lagi sholatnya, diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi tidak hanya 8 Nabi sholat, melanjutkan sholatnya karena khawatir takut oleh umat sahabat dianggap itu perintah yang wajib. Nah, ini yang memerintahkan untuk berjamaah sholat sunat tarawih dengan satu komando 20 dari khalifah kedua Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar berkata, senikmat-nikmatnya bid'ah ini ibadah sholat sunat tarawih, bid'ah hasanah, aslah banyak kemaslahatannya, wa anfa banyak manfaatnya. Apa tuh aslahnya? Dengan sebab diinstruksikan berjamaah, orang jadi pada ikut. Coba kalau Sayyidina Umar tidak instruksikan berjamaah, tidak semeriah yang sampai dengan zaman kita. Anfa dan banyak manfaatnya. Setiap malam di bulan Ramadan bisa silaturahmi, bisa berbagi, bisa tahu informasi, bisa dapatkan tentang kemuliaan Ramadan melalui kultum Ramadan. Aslah wa anfa, banyak kemaslahatannya dan banyak manfaatnya. Yang kedua, disatukannya mushaf li Abi Bakrin pada sahabat Abu Bakar. Dulu mushaf itu tidak menyatu, ada yang di pelepah korma, ada yang di bebatuan, ada yang di dinding. Akhirnya itu mushaf perintah khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar untuk disatukan. Aslah wa anfa, banyak kebaikan dan banyak manfaatnya. Yang ketiga, bid'ah hasanah, disusunnya nama-nama dan juz-juz kitab suci Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman. Maka ada istilah kita dengar mushaf Utsmani. Itu yang pernah dihancurkan oleh penguasa Presiden Turki saat itu, Mustafa Kemal. Dia tuh yang menghancurkan Quran-Qurannya, dibakar pesantren-pesantren Al-Quran. Hafiz-hafiz yang banyak muncul dari Turki dibakar, dihancurkan. Maka Mustafa Kemal itu ketika mati dikuburin bumi nolak. Kesepakatan karena pernah jadi orang nomor 1 di negaranya, akhirnya disimpan, diawetkan
Karena bumi nolak, akhirnya pada suatu ketika terjadi gempa, itu jenazah Mustafa Kemal dimasukin ke belahan-belahan bumi saat terjadi gempa. Yang banyak menghancurkan sejarah-sejarah al-Islam di Turki. Masjid diganti dengan tempat-tempat maksiat, azan kalimatnya ditukar dengan bahasa Turki. Yosepa tunale tukiju, ngerti? Kayak India ya. Itu diganti. Tidak lagi menggunakan bahasa Arab hayya 'alas shalah, diganti bahasa Turki. Alhamdulillah sekarang di tangan Presiden Erdogan kembali Islam jaya. Alhamdulillah. Maka banyak beasiswa-beasiswa dari anak negeri ini yang mendapatkannya untuk melanjutkan studi yang berbasic Al-Quran. Di antaranya anaknya Ustadz Matsani yang kemarin meninggal tuh keramatnya di Turki, dapat beasiswa hafal Quran, kagak pulang, bapaknya mati kemarin. Mudah-mudahan anaknya berhasil, amin. Itu bagian daripada bid'ah hasanah. Yang bid'ah mazmumah inda zuhdi wal waraq, seperti pakaian berlebihan, malabis, pakaian yang berlebihan. Maka orang-orang zuhud itu pakaiannya biasa, tidak menggambarkan sebuah kemewahan, sederhana orang zuhud. Yang kedua, wal akli, dalam urusan makan, makan yang berlebihan. Kalau datang ke pesta pernikahan, bakso dimakan, somai dimakan, soto mie Bogor dimakan, dimsum dimakan, pazub dimakan, apalagi Kak? Kambing guling dimakan, nasi, sayur, semua, pungpung lagi ada. Inda zuhdi wal waraq, makan yang begitu bid'ah mazmumah. Inda zuhdi wal waraq, di mata para ahli zuhud dan orang-orang waraq, maka dia mah makannya biasa aja. Kemudian wal masakin, tempat-tempat tinggal, rumah-rumah. Inda zuhdi wal waraq, orang zuhud dan orang waraq nggak suka tuh sama rumah yang mewah-mewah. Sebab dia berkeyakinan rumah kayak gini kagak dibawa mati, ntar kita bantal, kita tanah di kuburan. Dia begitu. Itu bid'ah madmumah inda zuhdi wal waraq, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, hanya bertentangan di mata para ahli zuhud dan waraq. Gak mau dia, manusia terlena dengan dunia, karena di dunia gak ada yang kekal. Mad dunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqoli. Di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Semua akan dipisahkan dengan sebuah kematian.
dan proses pemindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Siapa aja kalau udah waktunya mati, mati. Siapa tuh penyanyi belum lama meninggal dunia yang nyanyinya Widuri? Hah? Bob Tudupori. Wih, di zaman keemasannya waktu tahun 80 itu dia indah bagaikan rembulan widuri. Mati juga itu dia. Ya Allah, ada pelawak namanya Gepeng, masih hidup aja Gepeng. Iya, nggak ada yang kekal abadi. Nupariku bimautin, semuanya bakal Allah pisah dengan yang namanya kematian. Kalau udah waktunya tiba, nggak bisa ditunda. Israel, jangan sekarang apa saya pengen lihat 2024 Presiden Anies, nggak bisa. Kalau emang udah waktunya mati Presiden mah tetap aja Anies. Kalau bisa ditunda, Cahyokumolo pengen masih ada di 2024, mati juga itu Cahyokumolo. Nggak kedengeran sakit, tahu-tahu beritanya mati. Tuh, keyakinan yang begitu mengkristal di mata orang-orang zuhud dan warok. Makanya dia tidak mau terbuai dengan keindahan dunia. Dia makanya udah berasa banget kalau besok mau mati, maka ibadahnya kita lihat tenang, enak. Yang ketiga, bid'ah madmumah mutlaqah. Bid'ah yang tercela yang memang secara mutlak bertentangan bil kitabi was sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pesta pernikahan dia punya anak, dia panggil jago-jago judi untuk meramaikan malam pesta pernikahan. Itu bid'ah mutlaqah yang bertentangan bil kitabi was sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Meramaikan pesta pernikahan putrinya dipanggil tuh jago-jago judi. Judi halal apa haram? Mengapa judi itu haram? Kan begitu. Karena Mama Jinca apa dah itu. Alhamdulillah. Emang nasnya udah jelas dalam Al-Quran, sebuah perbuatan yang bertentangan dengan Allah, dengan perintah Rasulullah, itu bid'ah madmumah mutlaqah. Tidak hanya itu, semua yang bertentangan dengan Al-Quran masuk di dalam kategori bid'ah yang dolalah. At-tuhuru syatrul iman, suci itu bagian daripada kesempurnaan iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan.
lidah kita mudah mengucapkan alhamdulillah, ringan di lidah. Tapi itu bacaan bisa membuat timbangan kebaikan kita menjadi penuh. Masya Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan mengucapkan alhamdulillah saja tuh bisa menambah beratnya timbangan kebaikan. Nanti di hari kiamat ada orang saat dihisab, saat dihitung amal perbuatan selama hidupnya di dunia 50-50. Haji Umar apa 50-50 Haji Umar? Sama. Serik kata Haji Umar. Kalau serik main bola satu-satu. Ini sama beratnya 50-50, surga enggak, neraka enggak. Kemana ini jadinya kalau begini? Itu Allah perintah malaikat yang menjaga hari-hari dalam hidup kita, kiraman katibin. Malaikat raqib, malaikat atid, Allah perintah coba buka buku hariannya ini orang. Ini jamaah Al-Huda pasti banyak kebaikan-kebaikan. Apalagi kemarin habis makan sop buntut. Kayaknya segar-segar ini wajah. Pengaruh sate kayaknya kemarin. Alhamdulillah. Coba cari di lembaran hariannya, barangkali ada yang belum terekspos. Belum terangkat itu berita baiknya. Cari. Oleh malaikat dicari. Lidahnya sering keluar lafzul jalalah, habis makan alhamdulillah. Ntar nih kita nih di bawah nih habis makan, walaupun cuma 2 bungkus, banyak kan ya? Kalau nyarap ya 1 bungkus, kalau makan 2 bungkus. Jadi nanti kalau ada yang makan 2 bungkus, dia sekalian makan siang kan? Jangan dikata apa-apa. Begitu kenyang alhamdulillah. Tuh ngomong begitu doang, udah makan nikmat. Dia puji Allah, segala puji bagi Allah. Yang pantas dipuji emang Dia. Yang tanpa diminta Dia kasih. Alhamdulillah. Dicari tuh lembaran harian, dikumpulin banyak kalimat alhamdulillah. Tambahin tuh lempengan timbangan kebaikan. Tahu-tahu lebih berat kebaikan. Alhamdulillah. Sekarang memang belum kelihatan. Ntar baru kita rasakan. Jadi semua yang baik-baik yang keluar dari lidah itu ada nilainya. Ada catatannya, ada sebuah keuntungan yang didapat. Maka orang zaman dulu itu lidahnya ringan-ringan, gampang-gampang. Ya Allah, alhamdulillah, insya Allah. Orang dulu tuh kalau ngomong nggak kayak orang sekarang. Buset dah. Hah? Buset dah dia kata. Buset dah lu makan kayak gitu, lapar banget lu. Biarin orang dia makan sekalian buat siang. Aduh Pak Ustadz ngomong begini gue nggak jadi niat 2 dah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard. Sekarang dia sebut dari lidahnya itu 2 lafzul jalalah, subhanallah sama alhamdulillah.
Begitu dia lihat, subhanallah, alhamdulillah. Itu ucapan terasa dalam tubuhnya, mengalir makna-makna yang dia ucapkan itu menyatu dengan gerak tubuh. Bijawarihi, dengan organ tubuh saat ia ucapin itu terasa dalam tubuhnya. Subhanallah, alhamdulillah. Itu tuh bisa memenuhi antara dua alam, langit dan bumi. Dia lihat dunia saat rekreasi di hari Ahad, di hari libur. Begitu dia lihat ciptaan Allah yang namanya gunung, indah, subhanallah. Dari bawah udah sampai di atas, alhamdulillah. Nggak berasa itu, tapi itu di mata Allah nilainya luar biasa. Bisa memenuhi dua alam, alam dunia, alam langit, alam dunia. Kita nggak tahu di langit ada suara. Di langit keempat, setiap pagi dan sore ada malaikat yang bertugas memanggil manusia. Diuriatkan oleh seorang sahabat namanya Wahab bin Munabbih, hidup di zaman periode kedua, periode tabi'in, yang oleh Rasul Nabi itu Wahab bin Munabbih sudah dikomentari. Kata Nabi tentang Wahab bin Munabbih, ya'tihillahul hikmah wal ilm. Allah memberi Wahab bin Munabbih itu hikmah dan ilmu. Yang orang nggak punya, dia punya. Kata dia, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Aku telah membaca di sebagian kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi. Anna malakan nada munadin fi kulli sobahin wa masain minas sama'ir rabi'ah. Ada malaikat yang bertugas setiap pagi sore memanggil manusia dari langit yang keempat. Panggilan pertama, abna arba'in, wahai orang yang usianya udah 40. Antum zar'un qaddana hasadu. Engkau ibarat pohon itu, pohonan yang udah siap panen. Ibarat pohon mangga harum manis ada di depan rumah orang, posisi di pinggir jalan. Daunnya gembel, buahnya banyak. Orang ngeliatin aja demen nama itu puuna. Itu digambarkan manusia yang usia 40 seharusnya ketika orang lain lihat, orang pada demen. Kenapa demen? Karena usia 40 itu kelihatan kesolehannya. Kalau usia 40 udah kelihatan soleh, udah kelihatan baik, ke depan semakin meningkat kesolehan. Tapi kalau usia 40, maghrib orang-orang jamaah dia basi neger di empang. Apa neger? Oh, apa neger? Kalau neger itu joran pendek 40 cm. 40-50. Kalau mancing joran panjang. Kalau itu neger namanya. Masangnya maghrib, diambilnya habis subuh. Tidak semua ikan yang makan, kadang ular koros juga makan. Tuh teger. Maghrib orang-orang udah di masjid, dia masih
nancepin teger aja di pinggir depan. Usia 40 begitu, ke depannya suram. Karena lagi diusap malaikat, berarti dia bisa dipengaruhi oleh setan, bukan malaikat. Usia 40 barometer. Rasulullah, Nabi diangkat jadi Rasul usia 40. Orang bisa kelihatan, bisa maju atau tidak di usia 40. Maka seharusnya seperti pohon mangga yang udah siap panen. Orang lihat aja demen. Apalagi dibagi mangganya. Orang lihat kesolehan seseorang aja demen. Apalagi yang dia punya bisa ia memberi manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Kemudian panggilan yang kedua dari langit yang keempat. Abna khamsin. Wahai orang yang usianya udah 50, ma qaddamtum wa ma akhartum. Amal apa yang sudah kau persembahkan kepada Allah sebagai hambanya yang diwajibkan beribadah? Usia udah 50, udah sebanyak apa ibadah yang kamu lakukan? Panggilan yang ketiga dari langit yang keempat. Abna sittin, wahai orang yang usianya udah 50, udah 60. Yang tadi 40, yang kedua 50, sekarang panggilan yang ketiga abna sittin. Wahai orang yang usianya udah 60, la udhra lakum. Jangan banyak alasan kalau udah usia 60. Yuk ngaji yuk subuh minggu di Al-Huda. Ya dengkul gue lagi payah ini. Mana naik ke atas lagi. Tuh alasan dengkul udah lemes, kemarin gaganya kemana? La udhra lakum. Jangan banyak alasan. Kalau usia udah 60. Mobil motor usia 60 jadi barang antik. Banyak komunitas pencinta barang antik. Ada jalan Surabaya di Menteng itu khusus barang-barang antik. Kalau manusia 60 bukannya antik, dikit lagi masuk kuburan. Maka jangan banyak alasan. Ayo malam Jumat kita baca Yasin. Ya mata gue udah remeng-remeng kemarin, seger tuh mata kemana? Kalau umur udah 60, dikit lagi. Hasadu ummati ma baina sittin wasabain. Umur umat Nabi itu antara 60-70. Ya Allah, udah jam 6 lewat. Udah. Hah? Belum bunyi. Bunyinya jam 7. Jadi sebuah amal perbuatan manusia yang kelihatannya ringan, mudah, tapi di mata Allah dinilai menjadi sebuah kemuliaan, bisa memberatkan timbangan kebaikan, bisa memenuhi dua alam, langit dan bumi. Subhanallah, alhamdulillah. Wassalatu nurun. Ibadah salat itu sebuah cahaya. Zaman engkau Haji Ali masih muda, listrik belum masuk di kampung Sumbu. Musola masih gelap, belum punya lampu yang permanen. Paling ada lampu yang ditempel di tiang musola. Lampu apa tuh namanya? Lampu tempel, karena nempel. Jadi dinamakan lampu tempel karena nempel di tiang-tiang.
Walau tidak menerangi seluruh ruangan musola, tapi yang datang itu udah ada cahaya yang bisa lebih terang dibanding lampu tempel. Pas bunyi tuh. Tuh. Kalau yang duduknya udah kelamaan asal bunyi ini girang. Kalau yang doyan ilmu nggak demen, udah bunyi aja lagi tuh. Beda sama yang duduknya udah berat. Alhamdulillah. Kalau yang demen ilmu udah bunyi aja lagi belum selesai. Emang beda-beda. Ada yang doyan sambal, itu 3 sendok, nasi sebungkus, sambal 3 sendok. Diaduk begini, Masya Allah. Usus kosong, jadi pengen nyarap buru-buru ini. Perut kosong, kena sambal kacang, kadar cukanya banyak, tapi nggak masalah, dia enak aja. Ada yang nggak biasa karena bermasalah lambung, kena sedikit aja udah sakit. Nah itu walaupun gelap nggak masalah bagi orang yang hatinya udah ada cahaya. Maka sholat itu adalah cahaya. Cahaya batin, cahaya nilai keimanan, cahaya ketakwaan, cahaya keilmuan yang ia pahami. Sholat subuh berjamaah berdasarkan Nabi sabdakan, itu pahalanya sama dengan sembahyang sepanjang waktu malam. Itu yang memacu mereka walau rumah ibadah belum lengkap sarana penerangannya. Di sini yang bikin terang, di sini yang bikin ringan langkahnya. Maka kata Nabi, wassolatu nurun wassodaqatu burhanun. Sedekah itu tanda keimanan seseorang. Sebab seseorang yang redo dengan pengaturan bagian porsi rezeki dari Allah, dia senang, itu berasa kaya. Wardo bima qasamallahu laka takun al-nannas. Orang yang redo menerima apa keputusan Allah dalam porsi rezeki, dia udah buru-buru sadar, emang ini rezeki gua, alhamdulillah. Padahal makan cuman pakai lele pecak doang sama sayur asem. Pecak yang kuahnya banyak, yang kacangnya banyak, cabenya banyak. Kalau pecak kuah banyak, enggak tapi pedes. Itu nasinya masih hangat, beras rojo lele A3 cap mangkok. Waduh, disuap begininya enak, sayur asemnya masih hangat, nikmat. Kemarin saya makan di Bekasi Barat, di Haji Lukman itu sebelah kiri jalan. Habis ceramah di Kemang Pratama sono, di sebuah gedung, posisi gedung ada di pinggir kali. Air lagi naik kemarin, kiriman dari Kali Cikias. Udah nggak usah pakai makan di tempat ini, ngeri ntar kita lagi makan naik lagi tuh banjir. Udah pulang aja, ntar makan di mana kayak ada. Pucung Gabus Haji Lukman. Berhenti. Saya masuk itu pelayannya malah nyamperin semua pada salaman. Foto dulu Kiai foto dulu. Minta foto. Kapan makan? Gue mau makan, bukan mau foto. Ya saya layanin aja. Kalau dia minta foto berarti dia kenal sama saya. Saya lagi makan, Ati ini ngomong, mudah-mudahan kagak bayar.
Saya pura-pura nanya berapa, tolong dihitung. Dia udah hitung dulu, Wah. Dikasih bonnya begitu. Alhamdulillah. Dari Allah keluar lagi tuh rezeki. Kalau yang Allah bagi nggak dikeluarin, disimpan. Itu orang pelit, medit, koret, buntut, gasiran, merede, hese, bol kuning. Hah? Kalau pelit diancam sama Allah. Walladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Ya, suaranya suara tanda udah kelamaan. Allahnya kayaknya dalam. Allah. Ya Allah, kayak suara di kober kampung sumur. Kali lagi yang semangat. Jangan mikirin polisi ditembak sama polisi di rumah polisi, kagak usah dipikirin itu. Bukan urusan kita, itu urusan Allah, lagi ditunjukin oleh Allah. Ngapa itu bisa terjadi begitu? Nggak usah dipikirin. Polisi nembak polisi di rumah polisi, yang laporin polisi, yang nangkap polisi. Yang ngirim itu jenazah ke rumah warganya sono di Jambi polisi. Sampai di rumah duka nggak boleh dilihat. Keluarga jadi penasaran, kenapa ini anak saya informasi dari Jakarta ditembak kok dibawa pulang nggak boleh dibuka peti matinya. Rupanya ya Allah, setelah dibuka palanya misah sama kaki. Kalau ngomong begini nggak kena delik, nggak kena. Ya iyalah, masa pala nyatu sama kaki. Itu orang yang pelit, nggak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu hartanya Allah Ta'ala akan ganti dengan sebuah rantai bara api neraka. Ya Allah. Wasabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw alaika kullun nasi yaudu tabai'u nafsahu pamu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Saya akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang karena sudah jam 6:04. Untuk kampung sumur ini waktu sarapan udah terlambat. Waktu kampung sumur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berikan kita keistiqomahan dalam menjalani kewajiban. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Rabbana tarafna bi'anna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauban la hauba wastur waghfir
tasis suhbi walhamdulil ilahi fil badi wattahi walhamdulil ilahi fil badi Rabbi da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.